Bek Sassuolo Jay Itzes mengakui timnas Indonesia memiliki supporter luar biasa. Hal ini disampaikan saat menjalani wawancara dengan kanal resmi Serie A di YouTube yang diunggah pada Jumat. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, karena supporter timnas memang selalu hadir memberikan dukungan. Baik di dalam dan luar negeri, mereka memberikan dukungan maksimal bahkan saat timnas kelompok umur sedang berlaga. Aksi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, dan bahkan menjadi salah satu negara dengan supporter fanatik di Asia. Bermain di Gelora Bung Karno, Jakarta, terkadang menjadi mimpi buruk bagi tim lawan karena mereka akan merasakan tekanan. Jay menjelaskan bahwa timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Menurutnya, hal tersebut menjadi pengalaman yang luar biasa, karena mereka tidak berjuang sendiri. Saat momen-momen sulit, mereka selalu ada, dan terus menjadi alasan skuad Garuda selalu berusaha tampil maksimal. Ya, saya tahu di Indonesia pendukung kami ada di seluruh dunia dan ada di media sosial. Saya rasa semua orang tahu dan sungguh luar biasa melihat saya mendapatkan dukungan ini, kata Jay Itzes. Pemain 25 tahun ini melanjutkan, semua pemain benar-benar merasakan kehadiran supporter. Menurutnya, ini tidak menjadi beban, tetapi merupakan motivasi utama untuk selalu memberikan segalanya. Ini mendorong mereka untuk bisa terus berkembang dan memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Bek kiri timnas Indonesia Nathan Chu Eon menampilkan permainan apik saat membantu Willem II menang atas FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda 2025-2026. Nathan Chu Eon tampil sebagai starter saat Willem II melawan FC Emmen pada pekan ke-29 di De Oude Meerdijk, Sabtu. Bermain di kandang lawan, Willem II menang dengan skor 3-0 atas FC Emmen. Sementara itu, Nathan Chu Eon mendapatkan rating cukup baik menurut FOTMOB, yakni 7,2. Pemain 24 tahun itu mencatatkan 91% umpan akurat. Ia juga mencatatkan 2 chances created dan 1 shots on target. Nathan Chu Eon juga bertahan dengan baik dengan mencatatkan 5 defensive contributions. Ia melakukan 4 clearances dan 3 headed clearances. Selain itu, Nathan juga melakukan 1 interceptions dan 2 recoveries. Nathan Chu Eon memang menjadi pemain inti Willem II karena penampilan solidnya itu. Sejauh ini, ia sudah bermain 26 laga di Liga dengan 2.242 menit bermain. Nathan Chu Eon juga sudah menyumbang 1 assist. Menit bermain yang cukup ini bisa menjadi modal Nathan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia tampaknya belum akan berhenti. Nama penyerang muda berbakat yang kini merumput di Liga Australia, Luke Vickery, mendadak menjadi sorotan publik setelah dikabarkan masuk dalam radar pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut dilaporkan telah menjalin komunikasi awal dengan pemain milik MacArthur FC itu guna memproyeksikannya sebagai mesin gol masa depan Indonesia. Luke Vickery yang baru menginjak usia 20 tahun diketahui memiliki garis keturunan Indonesia melalui nenek dari pihak ibunya. Meski detail daerah asal sang nenek belum terungkap ke publik, pemain kelahiran 25 Oktober 2005 ini secara regulasi memiliki opsi untuk membela 3 negara, yakni Australia selaku kewarganegaraan saat ini, Amerika Serikat, dan Indonesia. Karir Vickery di kasta tertinggi sepak bola Australia sedang dalam tren menanjak sejak bergabung dengan MacArthur Bulls FC pada September 2025. Musim ini ia telah mencatatkan 20 penampilan kompetitif, termasuk 5 laga di ajang bergengsi AFC Champions League 2. Kontribusinya pun terbilang impresif bagi pemain seusianya dengan torehan 5 gol dan 3 assist. Di semua kompetisi, postur ideal mencapai 183 cm, Vickery menawarkan fleksibilitas taktis bagi John Hartman karena mampu diplot di semua posisi lini depan, baik sebagai ujung tombak maupun penyerang sayap. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan striker tajam di tubuh skuad Garuda, sekaligus menambah kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya persaingan di level Asia. Jika proses ini berlanjut, Vickery berpotensi menjadi aset berharga dalam proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia. Juventus disebut tengah mencari kiper baru pada bursa transfer musim panas 2026. Yang menarik, Emil Audero masuk dalam daftar kandidat. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus ingin melakukan penyegaran pada posisi penjaga gawang seiring menurunnya performa Michele Di Gregorio. Karena itu, pihak manajemen mulai memikirkan langkah strategis pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub dilaporkan tengah memantau sejumlah kiper Serie A, termasuk Audero.
Mereka tak menutup opsi membawa pulang kiper 29 tahun itu kembali ke Juventus Stadium. Sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper jebolan Akademi Juventus. Ia sempat menembus tim utama pada 2015, namun sangat minim menit bermain. Hingga akhirnya, Audero sempat pindah ke berbagai klub Italia seperti Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Como 1907, dan Palermo. Kiper timnas Indonesia itu sekarang berseragam Cremonese dengan status pinjaman. Di Cremonese, Audero menjadi andalan. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu sudah mencatatkan total 23 penampilan sejauh musim ini dengan 7 pertandingan tanpa kebobolan. Jika ingin mendatangkan Audero, yang pasti Juventus harus menebusnya. Sebab pemain berlabel Timnas Indonesia itu masih terikat kontrak dengan Como 1907 hingga 30 Juni 2028. Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih Timnas Indonesia John Hartman lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya, pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich. McKenna memilih tidak melepas Elkan demi kepentingan lini belakang Ipswich yang kukuh. Selain itu, McKenna juga menilai Elkan mengalami perkembangan di tim sehingga bisa menjadi pelapis. Pada musim 2025-2026, Elkan belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Jika Elkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series atau Matchday yang melibatkan skuad Garuda. Elkan yang memiliki kontrak di Ipswich hingga 2028 itu, kali terakhir membela Timnas Indonesia pada 28 Januari 2024 dalam babak 16 besar Piala Asia 2023. Kabar baik datang ke Timnas Indonesia yang akan menambah kekuatannya untuk menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 20 Maret. Pasalnya, PSSI dikabarkan sudah membidik 1 pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia. Sosok pemain itu adalah Tristan Goyer yang akan memperkuat tim Merah Putih. Media Belanda, Voetbal Premier, sudah menginformasikan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia itu sudah menjalin komunikasi dengan pemain asal klub PSC Zwolle. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PSSI perihal kabar tersebut. PSSI sebelumnya sudah menginformasikan bahwa pihaknya sedang mendekati salah satu pemain keturunan, yakni Luke Vickery. Sementara itu, Tristan Goyer sudah memberikan kode keras terkait proses naturalisasinya. Pemain berposisi bek kanan itu terpukau dengan sepak bola Indonesia. Pemain 20 tahun itu juga terus mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Keinginannya untuk membela Timnas Indonesia semakin kuat karena didorong oleh Eliano Reindeers. Tristan Goyer saat ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di PEC Zwolle. Tercatat ia hanya 26 menit saat PEC Zwolle melawan Utrecht pada 11 Agustus 2024. Ternyata ia tengah fokus dengan pemulihan cedera lututnya. Ia ini menunjukkan bahwa bisa mendapatkan banyak bermain di PEC Zwolle sehingga kembali lagi ke klub aslinya Ajax Amsterdam. Bila proses naturalisasinya lancar, kemungkinan Tristan Goyer akan menjalani debut pada Maret 2026. Pada periode tersebut, Timnas Indonesia akan memainkan laga di FIFA Series 2000. Kurang dari 1 bulan, tepatnya 27 hari lagi, John Hartman akan menjalani debut laga resmi sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Duel FIFA Series 2026 kontra Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 27 Maret mendatang menjadi pembuka era skuad Garuda bersama Hartman. Rasa penasaran menyelimuti publik sepak bola nasional tentang susunan pemain yang akan disertakan Hartman dalam 2 laga FIFA Series 2026. Hanya 23 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain pada hari pertandingan turnamen mini gubahan FIFA itu, tetapi juru taktik asal Inggris tersebut bisa memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan.
Merujuk kebiasaan PSSI mengumumkan Garuda Calling jelang game internasional, Hurtman maksimal menyampaikan nama-nama pilihannya pada 13 Maret.